Keamanan siber adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan digital, akses tidak sah, kerusakan, atau pencurian. Seiring dunia semakin terhubung dan bergantung pada teknologi, keamanan siber telah muncul sebagai komponen penting bagi keselamatan pribadi maupun keamanan nasional. Baik itu database pemerintah, perusahaan multinasional, maupun ponsel pintar individu, setiap perangkat dan platform digital rentan terhadap beberapa bentuk ancaman siber. Pada intinya, keamanan siber adalah tentang memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi digital, sering disebut sebagai triad CIA. Hal ini berlaku di seluruh perangkat keras, perangkat lunak, lingkungan cloud, perangkat seluler, dan bahkan sistem tertanam. Keamanan siber mencakup berbagai teknologi, proses, dan praktik yang bertujuan untuk mengamankan aset digital dari pelaku kejahatan. Pentingnya keamanan siber di dunia modern. Di era digital saat ini, data merupakan salah satu aset paling berharga, mulai dari identitas pribadi dan kredensial perbankan hingga kekayaan intelektual dan rahasia pemerintah. Kebocoran data dapat mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan. Keamanan siber bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan. Organisasi bergantung pada infrastruktur digital untuk komunikasi, operasional, dan penyediaan layanan. Individu menyimpan informasi sensitif di platform cloud dan menggunakan layanan daring untuk segala hal, mulai dari berbelanja hingga layanan kesehatan. Tanpa keamanan siber, aktivitas ini akan terus-menerus terpapar ancaman. Meningkatnya penggunaan kerja jarak jauh, cloud computing, perangkat IoT atau Internet of Things, dan akses seluler telah memperluas permukaan serangan secara eksponensial. Satu kerentanan, baik di router Wi-Fi, aplikasi perangkat lunak maupun server yang salah konfigurasi, dapat membuka pintu bagi penjahat siber. Selain itu, biaya serangan siber semakin meningkat. Perusahaan menderita kerugian finansial, kerusakan reputasi, tanggung jawab hukum, dan sanksi regulasi. Dalam beberapa kasus, kebocoran data telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan atau bahkan menyebabkan kebangkrutan bisnis. Jenis-jenis umum ancaman siber. Keamanan siber melindungi dari berbagai macam ancaman, yang banyak diantaranya terus berkembang. Beberapa jenis yang paling umum seperti malware, singkatan dari malicious software. Kategori ini mencakup virus, worm, ransomware, spyware, dan trojan. Malware menyusup ke sistem untuk mengganggu operasi, mencuri data, atau memeras uang. Phishing, taktik rekayasa sosial, di mana penyerang menyamar sebagai entitas terpercaya, biasanya melalui email atau SMS untuk mengelabui korban agar mengungkapkan informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Ransomware, jenis malware yang mengenkripsi berkas atau sistem pengguna dan meminta tebusan untuk pembebasannya. Serangan ransomware telah melumpuhkan rumah sakit, pemerintahan kota, dan infrastruktur penting. DDoS atau Distributed Denial of Service, penyerang membanjiri server atau jaringan dengan kunjungan yang sangat besar, sehingga layanan tidak dapat diakses. Man in the Middle atau MID-M, penyerang menyadap komunikasi antara dua pihak untuk menguping, mengubah data, atau mencuri kredensial. Eksploitasi Zero Day, serangan yang menargetkan kerentanan yang sebelumnya tidak diketahui dalam perangkat lunak sebelum pengembang sempat merilis patch. Ancaman internal, pelanggaran keamanan yang disebabkan oleh karyawan, kontraktor, atau mitra saat ini atau sebelumnya yang menyalahgunakan hak akses mereka. Ancaman ini canggih, bergerak cepat, dan semakin otomatis, sehingga strategi keamanan proaktif menjadi penting. Domain kunci dalam keamanan siber. Keamanan siber adalah bidang luas yang mencakup berbagai domain khusus, masing-masing berfokus pada aspek perlindungan digital yang berbeda, seperti keamanan jaringan, yang berfokus pada perlindungan integritas, kerahasiaan, dan aksesibilitas data saat melintasi jaringan. Ini melibatkan firewall, sistem deteksi intrusi atau IDS, VPN, dan segmentasi jaringan. Keamanan aplikasi memastikan bahwa aplikasi perangkat lunak dirancang dan dipelihara dengan mempertimbangkan keamanan, mencegah bug atau kelemahan yang dapat dieksploitasi. Teknik-tekniknya meliputi tinjauan kode, pengujian penetrasi, dan praktik pengkodean yang aman. Keamanan endpoint melindungi perangkat individual seperti laptop, ponsel pintar, dan server dari eksploitasi.
Perangkat lunak antivirus, enkripsi disk, dan alat manajemen perangkat umumnya digunakan. Keamanan cloud menjadi krusial dengan meningkatnya adopsi komputasi cloud. Mengamankan data yang disimpan di lingkungan cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud. Ini mencakup manajemen identitas, enkripsi, dan pengamanan API. Identity and Access Management atau IAM memastikan bahwa individu yang tepat memiliki akses yang tepat ke sumber daya teknologi. Ini mencakup autentikasi multifaktor atau MFA, akses masuk tunggal atau SSO, dan kontrol akses berbasis peran atau RBAC. Keamanan data meliputi perlindungan data yang tersimpan dan sedang dikirim melalui enkripsi, tokenisasi, dan penyembunyian data untuk mencegah akses tidak sah dan memastikan privasi. Operational Security atau OPSEC berfokus pada proses dan kebijakan yang melindungi informasi penting agar tidak bocor melalui operasi rutin atau perilaku manusia. Respons insiden dan forensik menyangkut identifikasi, penanggulangan, dan remediasi insiden siber, serta investigasi pasca serangan untuk memahami akar penyebab dan mencegah terulangnya kembali. Setiap domain berperan dalam membangun postur keamanan holistik yang dapat beradaptasi dengan risiko yang terus berkembang. Praktik terbaik keamanan siber. Keamanan siber yang efektif membutuhkan pendekatan berlapis yang menggabungkan teknologi, kebijakan, dan juga kesadaran manusia. Beberapa praktik terbaiknya seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan MFA, kata sandi yang kompleks dan autentikasi multifaktor mengurangi risiko akses tidak sah, memperbarui perangkat lunak, pembaruan rutin dan manajemen patch membantu menghilangkan kerentanan yang diketahui yang sering dieksploitasi oleh penyerang. Jaringan yang aman, menerapkan firewall, sistem pencegahan intrusi, dan konfigurasi Wi-Fi yang aman menambah perlindungan di tingkat jaringan. Enkripsi data sensitif. Enkripsi memastikan bahwa meskipun data dicegat atau dicuri, data tersebut tidak dapat dibaca tanpa kunci yang tepat. Pencadangan rutin. Mencadangkan data secara berkala melindungi dari ransomware dan kehilangan yang tidak disengaja. Edukasi dan pelatihan pengguna. Kesalahan manusia merupakan faktor utama dalam pelanggaran keamanan. Pelatihan rutin membantu karyawan mengenali upaya phishing dan mengikuti praktik yang aman. Kontrol akses. Hanya berikan akses kepada mereka yang membutuhkannya dan audit izin secara berkala. Memantau dan menanggapi. Pemantauan berkelanjutan memungkinkan organisasi mendeteksi dan merespons ancaman secara real-time. Langkah-langkah mendasar ini pada akhirnya dapat mengurangi risiko pelanggaran dan memperkuat postur keamanan secara signifikan. Keamanan siber dan kepatuhan regulasi. Pemerintah dan badan industri di seluruh dunia telah memperkenalkan regulasi untuk menegakkan standar keamanan siber dan melindungi data pribadi. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan hanya tentang menghindari hukuman, melainkan komitmen terhadap penanganan data yang etis dan kepercayaan. Beberapa regulasi utama seperti GDPR, Peraturan Perlindungan Data Umum, Undang-Undang Uni Eropa yang berfokus pada privasi data dan hak individu. HIPAA, Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan. Regulasi AS yang mengamanatkan perlindungan data layanan kesehatan. PCI DSS, Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran. Standar industri untuk perusahaan yang menangani informasi kartu kredit. Kerangka kerja NIST, seperangkat praktik terbaik dan pedoman dari Institut Standar dan Teknologi Nasional AS. Kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan denda yang besar, tindakan hukum, dan kerusakan reputasi yang serius. Elemen manusia dalam keamanan siber. Teknologi saja tidak dapat menjamin keamanan. Manusia seringkali menjadi mata rantai terlemah dalam rantai keamanan siber. Serangan rekayasa sosial, kebocoran data yang tidak disengaja, dan kebersihan kata sandi yang buruk merupakan cara umum bagi penyerang untuk mendapatkan akses. Inilah mengapa kesadaran akan keamanan siber sangat penting. Membangun budaya keamanan dalam organisasi, di mana karyawan terdidik, waspada, dan terlibat, sama pentingnya dengan menerapkan firewall atau perangkat antivirus. Dari eksekutif hingga staf tingkat pemula, semua orang berperan dalam menjaga keamanan. Kebijakan keamanan yang efektif,
komunikasi yang jelas, dan pelatihan berkelanjutan menciptakan garis pertahanan pertama yang tidak dapat ditiru oleh teknologi saja. Peran kecerdasan buatan dan otomatisasi. AI dan pembelajaran mesin mentransformasi keamanan siber dengan meningkatkan deteksi ancaman, respons insiden, dan prediksi risiko. Sistem bertangga AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar secara real-time untuk mengidentifikasi anomali, menandai perilaku mencurigakan, dan mengotomatiskan tugas-tugas rutin. Misalnya, AI dapat break time nape, mendeteksi, dan memblokir email phishing menggunakan pengenalan pola. Memantau lalu lintas jaringan untuk mencari tanda-tanda intrusi. Memprediksi ancaman di masa mendatang berdasarkan data historis. Merespons peristiwa keamanan secara otonom, mengurangi waktu respons. Namun, penyerang juga memanfaatkan AI untuk membangun ancaman yang lebih canggih, yang mengarah pada persaingan senjata digital. Para profesional keamanan siber harus tetap terdepan dengan mengadopsi perangkat canggih dan terus menyempurnakan pertahanan mereka. Karier di bidang keamanan siber. Dengan meningkatnya ancaman siber, permintaan akan profesional keamanan siber melonjak. Karier di bidang ini menawarkan gaji tinggi, stabilitas kerja, dan peluang untuk berkembang. Peran yang tersedia seperti analis keamanan, memantau sistem untuk aktivitas mencurigakan dan merespons insiden. Penguji penetrasi, peretas etis, mensimulasikan serangan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan. Insinyur keamanan, merancang dan mengimplementasikan sistem yang aman. Chief Information Security Officer, memimpin strategi keamanan siber organisasi secara keseluruhan. Analis forensik, menyelidiki pelanggaran dan mengumpulkan bukti digital. Baik kita tertarik pada teknologi, kebijakan, atau psikologi, keamanan siber memiliki peran yang tepat untuk kita. Jadi, keamanan siber adalah pertahanan garda terdepan dunia digital, melindungi dari ancaman yang terus berkembang setiap hari. Ini adalah disiplin ilmu yang memadukan teknologi, manusia, dan proses untuk melindungi hal terpenting, data, privasi, dan masa depan digital kita. Seiring ancaman siber menjadi semakin kompleks dan persisten, keamanan siber juga harus menjadi lebih proaktif, cerdas, dan inklusif. Bagi individu, ini berarti mempraktikkan perilaku daring yang aman. Bagi organisasi, ini berarti berinvestasi dalam sistem yang aman, mengedukasi karyawan, dan bersiap menghadapi hal-hal tak terduga. Di dunia yang serba terhubung, keamanan siber adalah tanggung jawab semua orang, dan memahaminya adalah langkah pertama menuju masyarakat digital yang lebih aman.